Pulangnya mudun di Ngawi, masuk hotel sama arek SMP kelas 3. Arek selawe duwe anak kabeh. Tapi kan sing diurusi. Berarti rumah ini ada ruang bawah tanah? Ada. Oh, tapi setelah pindah tangan Langsung ditutup. Nonton SDW pokoknya ayu rupane tak delok gede pokoknya pinter goyang dewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Dusukan kali ini kita berada di wilayah Mojokerto, yang mana kami akan mengunjungi salah satu rumah orang yang legendaris di dunia hiburan. Bagi kalian-kalian yang termasuk generasi milenial atau Gen Z, pasti tidak tahu sosok seorang legendaris yang lokasi rumahnya tepat di Mojokerto ini. Namun bagi kalian-kalian yang kelahiran tahun 2000 ke bawah, pasti sudah kenal dengan sosok legendaris di dunia hiburan, salah satunya di dunia kesenian ludruk Jawa Timur. Setiap aksinya di dalam panggung kerap kali membuat orang tertawa terbahak-bahak sampai terkencing-kencing, bahkan beol di celana. Bahkan kalian-kalian bisa sakit perut apabila melihat tingkah kocak atau dagelan dari seorang laki-laki yang kita kenal dengan Cak Supali. Ketenaran dan popularitas Cak Supali ini menjadikan dia banyak penggemarnya, atau yang kita dengar fan berat oleh beliau, dari pelosok-pelosok desa hingga di kota-kota besar pasti tahu dan banyak yang suka sama lawakan beliau. Tak hanya ditangkap-tangkap orang-orang yang mempunyai hajatan, namun apabila kalian ingin terhibur oleh guyonan, dagelan atau lawaan dari Cak Supali, kalian bisa menonton melalui VCD maupun di TV, terutama di TVRI. Dulu masih belum ada kanal YouTube, Facebook, TikTok ataupun Instagram. Jadi kalian-kalian kalau ingin terhibur bisa mendengarkan lewat siaran radio juga bisa. Seiring perkembangan zaman, mulai ada media-media sosial, bahkan platform-platform untuk penyedia video-video kesukaan Anda. Salah satunya ada video dari Cak Supali yang diunggah ulang di kanal YouTube, TikTok, Facebook maupun Instagram. Jadi generasi milenial pasti bisa melihat guyonan dari Cak Supali. Semua orang pasti tahu kualitas guyonan lawakan komedian dari Cak Supali ini. Namun banyak orang yang tak tahu sisi gelap dari Cak Supali ini. Nanti kita bahas satu persatu di tayangan video kita kali ini. Mungkin dari kalian-kalian penonton video ini, terutama kawasan Jawa Timur, tak tahu perjalanan hidup Cak Supali mulai dari nol hingga dia naik daun di panggung hiburan.
Kami juga yakin bahwa kalian juga tak tahu tempat tinggal atau rumah kediaman dari Cak Supali yang berada di wilayah Mojokerto. Untuk menuju ke rumah Cak Supali ini cukuplah mudah dan sudah terdapat di dalam Google Map. Jadi kalian bisa mencari di pencarian Google Map rumah Cak Supali di Mojokerto, pasti sudah tertera di layar HP kalian. Akses menuju ke rumah kediaman Cak Supali itu pun cukup mudah. Kalian bisa mengendarai kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4, dan lokasinya pun cukup strategis, berada di 3 kabupaten antara Gresik, Mojokerto, dan Surabaya. Jadi sering kalian lewati, namun pastinya kalian tak tahu bahwa rumah Cak Supali ini berada di lokasi yang strategis. Tak hanya sukses dari dunia hiburan lawakan untuk menghibur penonton atau masyarakat, namun Cak Supali ini juga merambah di dunia hiburan musik. Mungkin kalian tahu lagu-lagu ciptaan dari beliau. Bagi kalian-kalian yang tahu lagu-lagu ciptaan dari Cak Supali ini, tolong tulis komentar kalian di bawah video ini, lagu-lagu apa saja yang diciptakan oleh beliau. Lagu-lagu ciptaan dari Cak Supali ini sudah booming dinyanyikan oleh Brudin dan Happy Asmara. Bahkan lagu-lagu tersebut masih diputar hingga kini. Selanjutnya beberapa saat lagi kita sudah memasuki kawasan Desa Canggu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, yang letaknya di sisi utara jembatan. Nah, kali ini kita sudah berada di lokasi Desa Canggu, yang mana lokasi desa ini rumah kediaman pelawak kondang ludruk, yaitu yang kita kenal yaitu Cak Supali. Nah, sekarang kita sudah berada di tepat di depan balai desa yang dekat dengan jalan raya menuju ke arah Mojokerto. Kalau ke kiri ini menuju ke arah Gresik ataupun Surabaya Lakar Santri ya. Nah, tepat di depan ini balai desa ini ada lapangan sepak bola. Nah, lapangan Desa Canggu. Nah, oke, selanjutnya kita langsung meluncur ke rumah atau kediaman dari pelawak kondang Cak Supali. Mungkin orang-orang era 90-an atau 2000-an ya, lebih tepatnya 2000-an ke bawah, pasti mengenal betul beliau di VCD maupun dari kampung ke kampung. Orang-orang yang punya hajatan menanggap ludruk pasti kenal beliau. Nah, lanjut. Setelah kita berhenti sejenak di depan kantor Balai Desa Canggu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, kita berjalan menuju ke utara yang kurang lebih sekitar 400 meter dari Balai Desa. Kita akan memasuki perumahan Mojo Baru.
Dulu Cak Supali sebelum tenar dan popularitas naik daun, Cak Supali sempat mendirikan warung kopi yang terletak di wilayah Gedung Sumur, yang mana beliau menjual kopi sama ketan yang kita kenal dengan nama kopitan. Namun istilah kopitan ini bukanlah bibir nempel bibir terus mengulek-ulek jadi satu yang berbeda jenis. Namun kopitan ini yaitu kopi sama ketan ya, jadi jangan menjurus ke arah itu. Nah, di seputaran area sini dulu Cak Supali mendirikan warung yang dimodali sama almarhum Bapak Edi, pimpinan Karya Budaya. Dimana dulu sebelum ditarik di Karya Budaya oleh almarhum Pak Edi serta Cak Seker, Cak Supali ini dulu seorang pengamen jalanan dari toko ke toko, dari rumah ke rumah. Di masa pendidikan di dunia hiburan kesenian ludruk tradisional Jawa Timur, Cak Supali ini mengisi waktu dengan menjual kopi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan modal dari Bapak Edi. Bermula dari ngamen, menjadi penjual kopi, menjadi pelawak serta pencipta lagu, hingga akhirnya Cak Supali sanggup membeli rumah di seputaran perumahan Mojo Baru yang kita datangi ini. Kehidupan seseorang tidak bisa kita duga-duga, makanya dari itu kita harus belajar hal-hal positif yang dilakukan orang-orang yang sudah terkenal. Jangan dilihat hasilnya, namun lihatlah prosesnya. Maka dari itu kita seharusnya tidak boleh memandang sebelah mata orang-orang yang kemampuannya ada di bawah kita. Jika Tuhan berkehendak lain, maka kita akan kalah sama orang yang kita lihat tadi. Tak hanya munajat doa saja, namun kita harus berusaha, bekerja, ulet, serta tekun akan menjadi cikal bakal kita meraih kesuksesan seperti yang kita cita-citakan. Sesampai di puncak pun kalian juga tidak boleh takabur ataupun sombong. Bahkan jangan berbuat hal-hal yang di luar norma-norma sosial, agama maupun budaya, sehingga kalian tidak terkena hukum karma. Nah, selanjutnya kita berjalan kaki, yang mana kita akan melihat suasana tempat tinggal atau rumah kediaman dari Cak Supali, pelawak kondang kesenian ludruk Jawa Timur. Tepat di hadapan kita ini merupakan kediaman dari Cak Supali, pelawak kesenian ludruk Karya Budaya, dan di hadapan kita ini merupakan bagian belakang dari rumah Cak Supali. Selanjutnya kita akan mencoba melihat dari dekat. Sebenarnya rumah ini sudah bukan menjadi hak milik Cak Supali keluarga, namun rumah ini sudah dijual oleh keluarga Cak Supali, dan keluarganya pun sudah pindah ke wilayah Tuban.
Meski sudah berpindah tangan, namun rumah ini masih penuh sejuta kenangan tentang kehidupan Cak Supali dalam menjalani karirnya saat naik panggung di dunia hiburan. Rumah yang dulu sangat mewah di perumahan ini kini menjadi kandang ayam. Bahkan di gapura pintu samping dari rumah Cak Supali ini terdapat sebuah simbol logo S, yang mana S itu sendiri merupakan kepanjangan dari nama Supali. Konon menurut informasi, pembangunan rumah ini juga menggunakan tumbal, dan tampak di depan mata kita ini ada kepala orang yang dijadikan tumbal pembangunan dari rumah ini. Bahkan menurut informasi juga, di rumah ini pun ada ruangan bawah tanah, mungkin dijadikan untuk tempat ritual tertentu. Mungkinkah ada yang tahu tempat ruangan bawah tanah dari rumah Cak Supali ini yang tertulis HSP atau kepanjangan dari Host Supali Production? Tak hanya dijadikan kandang ayam sama para tetangga, namun rumah dari Cak Supali, pelawak legendaris ini juga dijadikan tempat jemuran katok BH, sarung, kotang, serta daster seperti tampak di depan video ini. Kondisi rumah ini sebenarnya masih 98%. Mungkin para penonton video ini yang berminat membeli rumah ini silakan datang di rumah pimpinan Ludruk Karya Budaya karena sudah dibeli sama mereka. Bagian yang paling parah dan rusak yaitu bagian belakang atau area kamar mandi serta dapur dari rumah Cak Supali ini yang sudah ditumbuhi rerumputan atau ilalang yang merambat di tembok-tembok sama genteng. Bahkan bagian-bagian tertentu genteng-genteng ini sudah banyak yang ambyuk atau ambruk. Dari luar, rumah Cak Supali ini tampak hanya 2 lantai, namun sebenarnya ada 3 lantai. Yang pertama lantai atas, yang kedua lantai dasar, dan yang ketiga lantai bawah tanah, yang mana lantai atas digunakan sebagai studio musik untuk menciptakan lagu-lagu, sedangkan ruangan tengah untuk para tamu, dan untuk lantai bawah kemungkinan lo buat ritual. Dulu rumah ini setiap hari tak pernah sepi oleh pengunjung, bahkan sering didatangi oleh rekan-rekan seprofesi dari Cak Supali. Bahkan orang-orang yang mau nanggap pun sering datang langsung ke lokasi rumah Cak Supali ini. Selanjutnya kita akan bertanya-tanya perihal rumah ini kok bisa kosong sama warga sekitar. Lokasi rumah Cak Supali yang berada maksudnya ya di perumahan Kepuh Baru ini, Mojo Baru ini, tepat di Simpang 5 ya perumahan ini. Nah, ini tampak jalan perumahan. Nah, terus ini juga jalan percabangan jalan, dan di sana pun juga ada percabangan jalan. Nah, rumahnya Cak Supali ini tepat di depan kita ini ya, tepat di depan kita ada tulisan HSP
HP atau kalau di kepanjangannya itu Haji Supali. Nah, selanjutnya kita nanti tanya-tanya sama manajer beliau yang pernah membawai beliau ya. Anak istri sampun pindah di Tuban, ndak satu pun ada yang di sini. Oh, kabarnya griya niki sampun pindah tangan iki. Nggih, ten Pak Edi. Oh, Pak Edi. Oh, nggih. Pak Edi sing kagungan Lodruk. Oh, sing kagungan Lodruk. Oh. Oh, masih musisi Lodruk nggih. Nggih. Sampun konseso. Oh, sampun kabundut. Nembe. Niku nek mboten salah pimpinane Lodruk. Nggih. Karya budaya. Karya budaya. Oh, terus anak istri ini di Tuban sana, Nggih. ndak ada yang satu pun. Berarti pun berang tahun nih. Napa nih? Kosong. Nggih. 2013 niku meninggal. Terus langsung tahun 2013 niku dioper Pak Edi niku. Dipanggeni Mbak Anjar putrine. Nggih. Tapi sekedap kok paling tahun menawi. Terus kosong. Amblek nih. Nggih. Mana? Tapi nek jenengan mriki ya asli mriki. Sami pendatang, cuma kula nggih Mojokerto mawon. Tapi kepanggih nggih. Kula manajer Pak Supali. Loh, manajer. Oh, alah. Sien Mas nggih. iki ternyata jenengan iku manajer Pak Supali waktu niku. Nggih. Berarti Pak Supali bergabung kalian jenengan tahun pinten niku? Kula sing di Pinang tahun 2000. Oh, direkrut. Nggih. Tahun pinten? 2006. Nah, kan asal ini kan saking Surabaya. Nggih. Nggih. Terus kisahnya kok saged ketemu jenengan di sini. Kula kan lho, Pak Supali kan tumut Lodruk, Nggih. terus kontraknya kan ten Bengking mriku. Nah, kula kan pemasaran perumahan. Terus mundut griya kula kan nggih tanggi to. Oh, nggih. Terus kula ditedi dikengen Sebagai bantu, manajer. nggih. Nek enten Manajer apa-apa. niku kan cara bahasa Jawane pengertiannya uang sing dipasrai lek eneng wong arep nanggap. Ngoten iki. Jadwal terus bikin proposal. Nggih, bahasa kontrak kerane. kerja, kali Bahasa bang. kerane kan manajer ngoten nggih. Nggih. Menika Ibu sinten niki? Kula Evi. Bu Evi. Manajernya almarhum Pak Supali. Yen. Pak Supali niku kan dikenal kan mriki seniman Lodruk, pelawak napa nggih apa namanya niku musisi. Nggih. Nggih nek enten wali nikah, wali kitan barang ngoten kan nggih. Misi ngoten niku nggih. Dhek sing wonten kan nek di pas acara ngoten niku. Sumbangan napa mawon nggih alhamdulillah. Royal nggih. Nggih, Sosial. Sosial. Nggih. Mboten nate hitung-hitung. Sering nek damel napa damel kaset ngoten Nggih. nggih. Damel konten Lodruk Nggih. nggih. Kados kada damel ngoten niku. Oh. Maksudnya pripun niku? Nggih buka Terop ngoten niku. terop nggih. Anu panggung. Oh, ibaratnya kayak studio, ndamel studio. Damel kados ditanggap ngoten niku. Oh, nggih. Oh, tapi disumbangaken. Mboten nggih. Damel video CD ngoten sien nggih. Nggih. Nggih, intine lah hiburan Nggih. ngoten nggih. Tong ditanggi niki. Damel konten ceritane. Nggih, damel kaset-kaset pisan. Nggih, sien. Terus kali masyarakat nggih supel gitu tiyang. Nggih. Niki mboten nate setiang, terus pagi siang sore mboten nate tertutup rumahnya. Nggih tiyang jagongan nggih. Nggih, semasa hidupnya itu. Nggak pernah. Lah nek pas ditinggal ngoten niku tanggapan ngoten niku. Nggih kan nggih enten nyonya, enten Oh. pegawe. Nggih nek yugane sakniki nelayan. Yo kan nelayan. Nggih, Paling nelayan bose nelayan menawi. mboten semerap kula. Pun dangu Pun tangu mboten mriki ket. Iya. Sedon Pokoknya niku. kan Wong pindah sosok- ya mbak dereng mriki blas. Iki kan sesuatu tahun. Nggih. Sosokan Cara tahu. kontak yang mboten enten. Nggih, mboten anu. Cuma sepindah mriki ten makam. Nggih mampir ten mriki. Ziarah nggih. Nggih. Asane iki mboten nate belas mboten sepindah. Nek makame tasih entenan, tengerane tasih. Nggih tiang-tiang mriki nek
nah nyekar nggih mampir. Nggih. Kadang nggih tiyang budayawan gini mampir nyekar nek kula kepireng ceritane tiang-tiang ngoten. Wah niku lanten niku lho. Walaupun tidak terlalu luas, tapi pada saat itu di bawah rumah itu ada semacam ruangan lagi. Nggih. Oh, nggih. Tapi nggih mboten napa-napa masih tiang mlebet ngali mboten napa-napa. Mboten tertutup. Nggih, tapi sakniki begitu dioper langsung ditutup. Dari ini ku damel napa wae. Nggih, duka nggih. Tapi enten nggih. Nggih. Oh. Bawah tanah. Kalau niki nang studio. Kalau kok bareng paham nggih. Nggih. Berarti rumah niki ada ruang bawah tanah. Ada. Oh, tapi setelah pindah tangan Langsung ditutup. Nggih, kalau sing mbas sing- enggal. Nggih. Jadi sing tumbas niki bijak sangat nggih berarti. Nggih. Ditutup. Cuma sing nginggil niku nggih mboten nate dibuka. Mboten semerap ya napa sakniki. Oh. ngoten. Tapi Begitu. jelas studio nggih. Nggih, studio mak si enek damel-damel lagu. Teman sekalian, Nggih. ternyata rumah Malah nek damel lagu niku damel piano origine Yuko Kulo. Nggih. ada sebuah ruang bawah. Nah, Namun setelah sekarang nah itu tadi penjelasan Ibu sinten? Bu Evi. Ibu Evi bahwa di rumahnya Bapak Cak Supali ya yang kita biasanya akrabnya manggil itu ada ruangan bawah tanah. Jadi ada 3 lantai. Yang lantai atas itu untuk studio musik, sedangkan yang tengah tuh ruang tamu nggih. Damel. Tamu untuk terima tamu yang Nah, yang bawah itu untuk istirahat. Nah, ini teman-teman kita sudah melihat keliling ini. Nah, buka bisa kok Pak Kereta. pun mungkin nganu mboten apa? Kuwatir mungkin bermasalah ngoten lho, Bu. Nah. Ini sudah ditumbuhi semak belukar ini. Setelah kita bertanya-tanya sama warga sekitar atau tetangga Cak Supali yang kebetulan beliau dulu pernah memanajeri Cak Supali saat bekerja meniti karir di dunia hiburan. Selanjutnya kita akan mendatangi makam dari Cak Supali, sekaligus kita akan berziarah yang kebetulan hari ini malam Jumat Legi. Dilo ngiri, kan ana nembonge kok. Oh, Niku lasem ketingan. nggih. Lene nggih, mungkin enten dalane teng. wonten tulisane nggih. Nggih. Enten tulisane. Sampeyan mlebu titik ngoten nggih. Kuburane ra tengah-tengah niku. Pokoke ngene tengah niku sampeyan mlebu sret. Mlebu ke makam kan kanane dalan ngoten nggih. Kali niku kabare kesenian ludruk sing kala rumiyin kesenian grup Pak Supali niku tasih nggih Pak. Sedo. Pembinaan sama sedo. Pak sinten niku? Pak sapa? Hai. Pimpinane niku wis sedo nembe. Oh pembinaan tak sampun kapundhut. Apa Napa? ludruke tasih nggih? Asih. Ludruk napa Pak niku Pak? Karya budaya. Karya budaya. Nggih. Oh, niku sebelah pundi Pak niku anune? Markase soran ini. Teng niki. Ya sak kirene makam niku. Nggih. Kedono. Kedono, ngene sampe nindang niku sama jalan kana. Ngene enten. Apa jenenge ngarani? Templang. Enten apa? Pondok Jula-juli. Oh, Pondok Jula-juli nggih. Nggih, niku karya Pak Supali pun tilas. Nggih. Lah ya kum katenan saryan. Oh, kajeng teng sareane. Nggih, badhe teng sareane. Nggih sampean tangget nika enten juru kuncine ngene mriku. Oh, wonten juru kuncine nggih. Enten Oh. tiang Tanjung. Nggih. Tiang nggih kula. Enten pose ngene. Enten pose nika enten niku. Enten tiange mriku kathah kok, Mas. Nggih, Jumat Legi nggih sak mangkin nggih. Nggih, Oh, kathah nggih. tiang niku Nyekar. teng pasarean. Oh, nggih. Yang nggih. nyekar kuatan. Nggih. Sampeyan ludruke napa karya budaya nggih? Karya Nggih, budaya. karya Ya, menika tasih sering main nggih. Nggih, tasih. sering main. Oh, tasih aktif berarti ngene iki. Nggih, ludruke, tasih. Nggih, nggih.
Nggih nek sampean madosi Pondok Jula-juli ngene Sukodono. Oh, nggih. Nggih ya. Monggo. Monggo, suwun. Setelah kita mendapatkan informasi dari beberapa warga, akhirnya kami meluncur ke area pemakaman umum yang mana di tempat itu disemayamkan jasad dari Cak Supali. Mungkin kalian hanya tahu lawakan-lawakan beliau di VCD atau platform media sosial saat ini. Namun pastinya kalian juga tidak tahu lokasi keberadaan dari makam Cak Supali tersebut. Lokasi makam Cak Supali ini kurang lebih berjarak 500 meter dari kediaman atau rumah Cak Supali yang berada di perumahan Mojo Baru. Kebetulan kali ini saat kami mengunjungi di area pemakaman Cak Supali mulai banyak orang karena ketepatan pada hari Jumat Legi, yang mana banyak orang-orang muslim atau orang Islam melakukan ziarah kubur. Tampak pula mama-mama cantik yang ayu kinclong moblong-moblong mulai berdatangan. Tak hanya itu, para bapake juga sudah mulai mengunjungi ke area makam dengan membawa bungkusan berupa bunga-bunga yang masih segar, jadi bukan bunga nasabah, Bang. Selanjutnya kita akan mencari juru kunci atau juru pelihara di area makam ini, yang mana nanti kami akan tanya-tanya titik koordinat dari lokasi keberadaan makam Cak Supali. Tampaknya rekan-rekan kami sudah berjumpa dan bertemu dengan juru kunci dan sudah ditunjukkan lokasi titik koordinat dari makam Cak Supali ini. Tampak ibu-ibu ini yang memberikan petunjuk arah di manakah lokasinya makam Cak Supali. Setelah kami mengetahui keberadaan lokasi makam Cak Supali tersebut, akhirnya kita langsung meluncur ke lokasi makam dari Cak Supali yang berada di area kuburan Puri Mojo Baru. Meski pemakaman ini milik perumahan Perum Mojo Baru yang berada di Desa Canggu, namun area makam ini berada di Desa Tanjung, jadi tetangga desa dari Desa Canggu. Tepat di hadapan kita ini dengan batu nisan hitam yang berbentuk lingkaran ini serta tertulis nama Supali walaupun terlihat samar-samar, namun ini membuktikan dan menjelaskan bahwa makam ini merupakan jenazah dari Cak Supali yang disemayamkan di tempat ini. Dilihat dari kebersihan makam Cak Supali ini, kemungkinan keluarga besar dari Cak Supali ini belum berkunjung di makam Cak Supali ini untuk melakukan ziarah kubur. Bahkan bunga-bunga juga tak ada di area batu nisan Cak Supali ini. Memang sih istri beliau serta anak-anak dari Cak Supali ini berada di Tuban yang lokasinya cukup jauh dari makam Cak Supali ini. Bahkan keluarga besar dari Cak Supali ini yang mana berada di Surabaya pun cukup jauh. Kemungkinan mereka enggan atau tidak sempat melakukan ziarah kubur di area makam Cak Supali ini. Tampak banyak perbedaan makam Cak Supali dengan makam-makam yang lainnya, terutama satu batu nisan, yang kedua makam-makam lainnya sudah banyak taburan bunga, sedangkan makam Cak Supali tak ada taburan bunga. Jadi kita harus memberikan doa agar amal ibadah beliau diterima sama Tuhan Yang Maha Esa.
Setelah kita memanjatkan doa untuk Cak Supali, ternyata kami mendapatkan sebuah informasi yang sangat penting dari rekan beliau di masa Cak Supali bergabung di Karya Budaya. Mari kita tanya-tanya beliau. Bapak pemain ludruk. Pak nyuwun sewu badhe nderek tangan nggih ngobrol-ngobrol mboten napa-napa nggih. Jenengan dalamnya sebelah pundi, Pak? Dalamnya mriki ta, Pak nggih? Kula ta. Nggih. Nggih niku nak ketinggal kandang kula Pager Bataku niku. Oh, kabare panjenengan pemainnya ludruk Karya Budaya. Oh, nggih. Pendirinya Karya Budaya dulu kula. Oh, pendiri Karya Budaya jenengan nggih. Kalian bapakipun Pak Edi. Oh, Pak Bantu. Nggih. Bantu Edi Purnomo Wekdal niku tadi dinas teng kepolisian. Oh, nggih. Terus mengenai Cak almarhum Supali pripun nggih? Suwargi Cak Supali ngoten mawon nggih. Berarti jenengan kenal akrab nggih, Pak nggih. Terus pundi? Nuwun sewu rada banter titik kula mboten. Oh, nggih. Kula baleni nggih, Pak nggih. Nggih. Mengenai utawi babakan Suwargi Cak Supali, panjenengan menika tepang nggih riyen nggih. Nah, nggih nuwun sewu nggih tepang nak nuwun sewu. Supali rumiyin niku saderenge teng Karya Budaya. Nggih. Supali kan asale Tuban. Niku amen gemblak teng Moreseno. Gemblak niku nggih nggih. Surabaya. Kula pendet kalian Pak Edi niku. Kalian Pak Bawong Surabaya. Kula pendet kula beto mriki kula jak nglawak teng Karya Budaya niku. Oh, waune Pak Supali punika ngamen teng Moreseno Surabaya. Terus panjenengan cabut nyun sewu ngoten nggih. Jenengan pripun pendet dijak main ludruk teng mriki ngoten nggih. Wekdal niku nuwun sewu nggih. Situasine Pak Supali memang terlalu ndak ada lah. Oh, ngoten nggih. Terpuruk ngoten nggih. Pancal mawon mboten duwe. Kula beto mriki ne katokan cekak kalian kaos kulon bunder putih ngoten niku. Lajeng ditamelaken Pak Edi warung teng Dungki Umur niku sajian kopi. Oh, Pak Supali niku. Sajian kopi. Oh, sebelum jadi pelawak niku nggih, sajian kopi. Dijenengken kopi tan, kopi mbek ketan. Oh, nggih. Oh, nggih. Tal niku. Nah, terus lajengane pripun niku? Tangu wong senaosa situasine Supali wekdal niku tasih kaya ngoten niku. Nggih. Donya enten tembung nek diomongaken aja ngersula, owah gingsir kahanan donya gak langgeng. Yang penting awakmu kepingin nyambut gawe. Gendera kecekel Supali, Karya Budaya genderone kecekel Supali. Terop bukan main banyaknya. Pernah 4 bulan, ndak pernah peraih belas sama sekali. 4 bulan. Ndak peraih belas. Tanggapan terus niku Pak. Nah, kejayaan Supali meresahkan ketuane, meresahkan saya pada waktu itu. Kok sakit nih Pak? Terop arang ditekani. Supali ditanggap orang punya hajat itu. Lawak Supali terubus selamat 3 orang ini 7 juta. Satu hari satu malam pernah ngeropel 4 kali 5 kali. 5 kali Pada jam. waktu itu saya main terop, Supali jarang datang. Sehingga orang-orang yang punya hajat itu marah komplain terhadap saya karena Supali tidak ada itu. Pernah saya mau dipukul orang punya hajat Sidoarjo itu karena Supali tidak datang. Tapi ya alhamdulillah bisa saya sadarkan. Saya tanya gini, sampai biyen andek-andek teng sopo? Teng Supali. Ya niki salah sampean niki. Salah sampean ketuane Pak Edi. Lah nopo sampean andek teng Supali? Ludruke pun arek anggota kula pun kula bayari kabeh. Benjing sampean Pak Edi. Pak Edi ludruke mboten kula bayar karena Supali mboten teko. Kula kene akan ngoten. Cacaan sampean ken menang ta mboten. Akhirnya tetap dibayar. Ngungkap sejarah elek titik kan gak masalah ya, untuk sampean sampean dhewe gak kanggo wong liya ya. Sejarah elek kanggo Supali waktu itu sebelum Pak Edi belum pensiun 15 tahun saya yang dipasrai untuk
memegang ludruk itu setiap malam. Pak Leknya saya ini, Pak Leknya Pak Edi. Oh, Pak Leknya Pak Pak Edi Edi, itu Mas pemilik IP, ludruk. Mbak Yu saya di Ansal Pak Edi itu. Oh, Namun yang ngoten. mendirikan jenengan kalih Nah. bapake Pak Edi. Tapi kan niki wau kan ngoten nggih. Niki wau kan sejarah cerita masa lalu ngoten nggih Pak nggih. Nggih. Nggih, cerita masa lalu Nggih. ngoten nggih. Tapi pada akhirnya Pak nggih, pada akhirnya setelah Ah. wau Supali niku akhirnya kok ya Pada akhirnya sedikit banyak untuk contoh kanggo semua orang yang mengetahui. Lah Pak Supali niku keluargane aslinya saking Tuban pundi nggih, Pak? Tuban pundi, Pak? Punya anak satu namanya Asep. Oh, teng Tuban niku nggih. Tuban pundi nggih, Pak niku? Tuban. Tuban pundi, Pak? Tuban pundi, Pak? Niku sing kula kurang sing Mboten, jelas. Pak. Kurang jelas kula Pak Tuban pundi kula mboten jelas. Tapi nggih Pak Supali niku nyuwun sewu garewane namung setunggal niku tok ngene nggih. Nah, karena menanjaknya karya budaya pada waktu itu, karena Supali setiap hari jatah hasilnya itu kayak gitulah ukurannya. Nggih. Sehingga dia itu waktu menerima gaji dari saya, menerima amplop dari saya, dia bicara sama saya, Bahwan, nama saya sebetulnya Naswan, kalau dilawak Pak Ceker. Supali niku nggih. Oh, saya. Oh, jenengan. Nama saya Naswan, kalau dilawak Pak Ceker. Pak Ceker nggih. Supali bilang sama saya, Bawan lapo. Anak kula nek selawe enten Bawan. Bojo kula arek sekolah-sekolah tok. Pada waktu itu main taman mini, dia pulangnya mudun di Ngawi, masuk hotel sama arek SMP kelas 3. Arek selawe duwe anak kabeh. Tapi kan sing diurusi. Iki Supali gak ngerti nek menungso bakal ngunduh wae Pakarti. Niku sing cerita Pak Supali piyambak nggih, Pak. Hati-hati urip, menungso iku bakal ngunduh wae Pakarti. Semua perbuatane menungso sing gawe nelongsone wong, gawe sedhe wong, gawe cilakane wong, menungso karek ngenteni tok. Mboten Pak. Apa maneh nek jaman saiki. Nyuwun sewu nggih. Sing cerita teng jenengan Pak Supali piyambak nggih. Ya napa ya napa. Lek sing gadah bojo selawe niku. Bojo sing sah. Mboten lek sing cerita Pak, ngeten nggih. Lek sing cerita gadah yoga selawe lebih niku Pak Supali piyambak. Anu Pak Supali niku ngaku piyambak. Ngapa ngaku piyambak? Ngaku piyambak nek bojone selangkung. Oh nggih, kondo Nggih. kondo kali kula. Oh, berarti Pak Supali kondo teng jenengan. Lek anake niku Bawan, selawe anak saja. kula selawe enten. Bojo kula arek sekolah-sekolah tok. Delalah kersane ala wong salah nih kok nggih metu dhewe jange kan apa ngeruh malih roh lah niki. Berarti mboten rahasia umum nggih. Mboten rahasia umum. Pun Mboten rahasia. Cuma sing kula ruwi pada waktu ngeleboni omahe niki. Nggih. Lak damel omah teng perumahan Nggih. Mojobaru mriki. Nggih. Niku anu bojone sing teng Mojokerto mriki mbabaraken. Bojo nggih bojo arek sekolah-sekolah ngoten iki. sing penyanyi niku dah. Nggih. Tapi mboten diurusi. Malah pada waktu nglebone omahe niku liwon kalih uting niku lawakan teng omahe mriku. Ngoten nggih mboten dibayari. Mboten dibayari kancane. Gawe sak enake dhewe lah ukurane. Nah, pada jaya-jayanya Supali. Koyok-koyok ya apa ngarani. Sepeda motor ngoten niku sampai 6 ngene ngarepe omahe. Motor Avanza ngene ngarepe omahe. Lah, kula selalu dipermainkan oleh Supali. Kaya sakniki nek kula main terope Supali, bengi niki terope Supali. Supali ngomong ae to. Mene bayaran itu terus sampe jupuk nang omahku. Jam piro li? Jam 10. Kula jam 10 mriku dhek tilem, kaen ngenteni sak tangine. Jam 12 jam 1 kawe tangi. Lah kula sampai yo napa lho nggih. Nggih, nggih. Kula sing kaget kok ngeten, Pak. Jebule sing kaget niku Cak Supali nanti cerita
anake niku lebih dari selawe terus Nggih. niku bojone niku laras sekolah-sekolah tok. Urusan bojo niku sah mboten kula mboten ngerti. Paling nggih nuwun sewu diarani wong arek cara dicekeli dhuwit akeh kan arek kan seneng mesti. Dipek senenge tok lah ukurane. Napa malih popularitasnya kan Nah. naik daun nggih waktu niku nggih. Lah nggih. Niku nggih dereng ngaten sing ngertos Pak nggih. Dereng nggih kula tok niku sing ngertos niku masalah niku. Sing ngertos niku Lho, nggih. masalah niku. Masalah duwe anak bareng ngoten niku. Sing ngeruh nggih kanca-kanca lawak niku. Oh, lek tiyang umum dereng ngaten sing ngertos. nggih. Mboten cemerep, mboten cemerep. Sing cemerep nomor 1 nggih kula. Soalnya pada waktu setiap hari kula sing bayari Supali niku. Kula sing bayari Supali niku. Nggih Pak, matur suwun nggih Pak nggih. Sami-sami. Mulane nuwun sewu kanggo sampean kabeh nuwun sewu nak hati-hati urip jaman iki. Nah, barusan itulah merupakan penjelasan sisi gelap atau sisi lain dari Cak Supali yang jarang diketahui publik. Maka dari itu kita harus selalu introspeksi, apalagi para pelawak-pelawak zaman sekarang ini yang sudah naik daun atau popularitas sudah naik. Kalian bisa mencontoh dari Cak Supali ini. Jadi ambillah contoh yang baik-baik saja dari Cak Supali, sedangkan hal-hal yang buruk atau yang negatif jangan diambil contoh ya. Tak hanya sekedar hubungan soal asmara dari Cak Supali saja, namun ada sisi gelap lain yang perlu kami bahas di sini, yaitu seputaran dua lagu yang menjadi kontroversi. Yang pertama adalah lagu Denpasar Arjosari dan yang kedua adalah Sambel Terasi, yang mana kedua lagu tersebut merupakan asli ciptaan orang, bukan asli ciptaan Cak Supali. Mungkin penonton yang tahu tentang sejarah lagu tersebut silakan tulis komentar di bawah video ini. Setelah kita mengunjungi rumah kediaman serta makam dari Cak Supali, akhirnya kita menuju ke lokasi tempat di mana Cak Supali belajar lawakan, yaitu di Sanggar Kesenian Karya Budaya yang berada di desa lain. Nah, kali ini kita sudah berada di base camp dari Karya Budaya, yang mana tempat bernaungnya Cak Supali kala itu. Nah, ini tepatnya berada di pimpinan Ludruk Karya Budaya Mojokerto yang membawai Cak Supali, menggembleng beliau yang dari awalnya asal muasalnya itu seorang pengamen, terus penjual kopi, lanjut menjadi seorang pelawak ya, atau komedian di kegiatan Ludruk. Nah, ini rumah pimpinan dari Cak Supali. Selanjutnya kita akan melihat Pondok Jula Juli ya. Lokasinya memang berada tak jauh dari rumah pimpinan dari Karya Budaya, yaitu ini. Nah, ini tepat sebagai garasi mobil untuk logistik distribusi peralatan-peralatan saat manggungnya Cak Supali atau saat tanggapan Ludruk Karya Budaya kalau ditanggap orang-orang yang memiliki hajatan-hajatan besar ya. Nah, ini nama pondoknya Jula Juli Karya Budaya. Nah, dan di sini ada sebuah arsip atau tulisan ya. Nah, ini. Nah, ini kalian baca, ini adalah arsip.
Nah, kalian baca seksama ya. Pimpinan dari Cak Edi atau Pak Edi ya. Nah. Atau biasa disebut kalau umumnya itu sanggar ya. Tempat ini sanggar seni budaya yang bernama Pondok Jula Juli, pimpinan dari Bapak Edi. Selanjutnya untuk lebih jelasnya dan lebih gamblangnya kita nanti langsung tanya-tanya sama masyarakat sekitar yang di area sanggar kesenian Pondok Jula Juli karya budaya. Nah, ini posisinya tepat hujan ya, jadi ya kita berhenti sejenak untuk berteduh. Gak ono mas.